kembali lagi bersama saya di Bijang Marie, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Hoax or Real. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai desas-desus kemungkinan hoax-hoax di luar sana ala naturopati, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tonton sampai selesai. Dan di-share ya, agar ini bisa membantu teman-teman yang lain yang belum berkenalan dengan ilmu kesehatan naturopati. Oke, mari kita mulai dari Winda Chance _ gigi bungsu tumbuhnya pas dewasa aja. Jadi teman-teman, kalau berdasarkan penelitian, gigi bungsu ini sebenarnya ada perubahan di kapan tumbuhnya. Biasanya memang menjelang dewasa atau umur dewasa. Tetapi dari perubahan pola makan, makanan yang kita makan, itu ada kekurangan nutrisi. Ini mempengaruhi kapan gigi bungsu tumbuh ini muncul. Dan sepertinya seakan-akan meningkat juga nih kasus di mana gigi bungsu ini nggak muncul malah, tapi ada, tapi nggak muncul ke permukaan, jadi nggak sadar juga. Jadi selain itu bisa mempengaruhi, kadang-kadang muncul cuma setengah atau mendesak gigi yang ada gitu, gigi yang di belakang. Tapi ada juga yang nggak muncul. Kasusnya ada di suami saya dan beberapa yang saya lihat di sosial media juga. Jadi ini apa ya, hoax atau real? Ya saat ini sih real, tetapi sepertinya ada shifting atau pergeseran di umur kapan tumbuhnya si gigi bungsu ini. Oke, dari Putri, nanti saya coba cariin penelitiannya ya untuk membackup pernyataan saya ini. Putri _9070, radang usbun wajib operasi. Kalau sudah pecah, terinfeksi, ya harus, wajib. Tapi kalau baru dicurigain dan mungkin baru infeksi awal, itu bisa diputar balik sebenarnya, nggak harus operasi. Jadi di mana nih? Jadi ya radang usbun kalau sudah peradangan kronis dan pecah, ya itu harus, karena itu nyawa taruhannya ya. Tapi kalau baru meradang awal bisa diperbaiki tanpa operasi. Berikutnya dari Erika Cecilia, mata nanas gatal atau enggak? Ya sebenarnya hoax, enggak kok. Jadi mungkin kalau teman-teman itu gatal di teman-teman, mungkin teman-teman punya namanya histamine intolerance. Justru mata nanas ini banyak enzimnya yang dapat memperbaiki sistem pencernaan tubuh dan bahkan meningkatkan imun sistem tubuh kita karena ada bromelainnya. Bromelain ini adalah antioksidan yang powerful sekali untuk bisa membantu kesehatan imun tubuh kita supaya lebih optimal. Berikutnya dari Avong.Avong5815, katanya kelor kering lebih tinggi gizinya daripada yang fresh. Berarti lebih baik seduh daun kering dan minum airnya. Ini dari mana ya? Kayaknya ini hoax deh. Semua tumbuh-tumbuhan itu lebih bagus adalah yang segar. Kering itu mungkin yang freeze dried ya. Jadi mungkin ini saya mencoba untuk, jadi apakah ini real atau hoax? Saya mau mengklarifikasi di sini karena penyataannya bisa real atau bisa hoax. Hoax dalam arti kata semua yang lebih segar itu jauh lebih tinggi nilai nutrisinya kalau kita petik, kita makan, kita konsumsi. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang punya pohon kelor, ya ini hoax karena lebih bagus teman-teman makan yang alaminya. Kalau bagi teman-teman yang seperti saya tinggalnya di perkotaan jauh dari pohon kelor, ya tentunya freeze dried, yang dikeringkan dengan cara freeze dried ya. Jadi bukan yang dikeringkan di bawah sinar matahari, di udara terbuka, terjadi oksidasi dan mungkin nanti malah ada hewan-hewan, debu-debu dan segala macam. Itu nggak lebih baik. Tapi kalau pakai freeze dried itu memang lebih baik daripada kita kalau nungguin dikirim pakai pesawat udara berminggu-minggu gitu-gitu ya teman-teman ya, taruh di supermarket selama 2 minggu itu kan udah menurun gizinya. Jadi kalau di freeze dried itu lebih baik daripada kalau kita lama jarak antara metik sampai kita konsumsinya. Jadi tergantung di mana bapak atau ibu Avong-Avong ini tinggal. Oke? Berikutnya nah_dia, Bu, saat masak wortel, bagian tengah wortel harus dibuang karena bikin sembelit. Hoax atau real? Hoax. Hoax. Apaan sih? Ini dari mana sih? Bingung aku. Hah? Apa ini? Apalagi nih
nih bagian tengah harus dibuang karena bikin sembelit. Aduh, ada aja. Kurang minum air putih kali, makanya sembelit. Ini mah sehat, ngapain atuh? Nggak pernah kita makan wortel, anak saya makan wortel mentah malah, nggak ada sembelit-sembelit. Oke, Karina Lakshita, masuk angin itu hoax apa real Budep? Hoax! Nggak ada masuk angin. Jadi ini perpaduan antara dispepsia atau masalah mah, yang dikenal mah juga nggak ada sebenarnya ya teman-teman. Itu masalah dispepsia, punya masalah pencernaan, asam lambungnya tidak optimal, dibarengin dengan salah makan sama kurang tidur, itulah masuk angin. Coba deh, pastiin aja, pasti ada kurang tidurnya. Pasti makannya habis makan yang kayak mie-mian, roti-rotian, yang begitu-begitu, ya kan? Mahnya kambuh, asam lambungnya tidak bagus karena itu makanan-makanan asidik yang bisa merubah asam lambung kita. Terjadilah itu kembung nggak nyaman, kayak punggung itu kayak minta dikerok apa segala macam. Oke. Terima kasih, begitu jawaban saya atas hoax dan real. Semoga bermanfaat. Dari sisi naturopati tentunya. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk di subscribe dan I love you.